dari senyawa kompleks itu kan tentunya terdiri dari atom pusat ya dengan ligan yang terikat pada atom pusat. Nah, kalau kita bicara stabilitas itu secara umum kita melihat bahwa suatu senyawa kompleks yang dia mengikat ligan anion itu biasanya adalah lebih stabil dibanding yang mereka mengikat ligan netral, walaupun tidak selalu demikian ya, walaupun tidak selalu demikian. Jadi itu salah satunya nanti misalnya Adik bisa membuka kembali yang atau membuka lagi catatannya ya di kimia NOR 3 itu terkait ligan medan kuat dan ligan medan lemah ya. Apa itu yang dimaksud dengan ligan medan kuat, apa yang dimaksud dengan ligan medan lemah ya. Itu juga nanti sesuai dengan perkembangan teori ya, teori ikatan dari suatu senyawa kompleks yang semula adalah ikatan itu dipandang sebagai teori ikatan valensi ya, kemudian teori medan kristal, dan yang terakhir adalah teori orbital molekul ya. Kalau itu dipandang sebagai teori orbital teori medan kristal ya, di mana diasumsikan bahwa atom pusat itu sebagai satu spesies yang bermuatan positif, ligan yang bermuatan negatif ya. Dari sisi itu memang ligan anion tentunya akan lebih stabil. Tapi kalau kita tinjau dari beberapa karakter ligan ya, khususnya untuk menyebabkan dia sebagai ligan medan kuat, itu kita bisa menjumpai adanya ligan karbonil ya. Ligan karbonil itu adalah ligan netral yang dia menjadi anomali yang tidak bisa kita terangkan dengan menggunakan teori medan kristal, salah satunya ke sana. Nanti dibuka lagi catatannya ya. Kemudian contoh yang lain ini dari aspek stabilitas, misalnya kalau ada diperhatikan dari ligan dari atom pusat tembaga ya, atau senyawa kompleks dari logam tembaga 2. Ini kalau kita perhatikan adalah dia akan lebih stabil bila mengikat ligan amin ya, tadi seperti sudah kami sampaikan. Kenapa? Karena salah satunya adalah karakter sifat kebasaan dari ligan amin itu yang jauh lebih besar atau lebih besar dibanding ligan abu ya. Dan ini pun stabilitas ini akan didapatkan pada larutan amonia 0,01 sampai 5 molar. Nah, di sini yang kalau ada membuka lagi terkait dengan distorsi John Taylor itu ya, atau pengaruh dari John Taylor itu, Cu ini adalah merupakan kompleks yang oktahedral yang terdistorsi ya, kompleks oktahedral yang terdistorsi. Ini terbukti bahwa substitusi dari ligan amin itu meskipun kita dapatkan berlebih, itu hanya mensubstitusi ligan aku pada posisi ekuatorial ya, pada posisi ekuatorial. Sementara pada posisi aksial itu tidak tersubstitusi ya, tidak tersubstitusi karena mudahnya ligan amin tergantikan oleh ligan aku berikutnya ya. Kenapa? Karena jarak ikat antara ligan Cu dengan H3 pada posisi ekuatorial dibanding dengan posisi aksial itu jarak ikatnya tidak sama ya. Kalau struktur oktahedral mestinya kan jarak ikatnya dari ke-6 ligan yang terikat itu harusnya sama ya, tapi pada Cu ini karena adanya distorsi menjadi pada posisi aksial itu lebih panjang atau lebih pendek ya, lebih panjang atau lebih pendek. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian tetapan stabilitas sendiri. Ini untuk tetapan stabilitas sendiri adik-adik, ini bisa kita jumpai ada dua tetapan stabilitas ya. Yang satu itu adalah tetapan stabilitas berturutan dan yang satu itu adalah tetapan stabilitas total ya, di mana harga tetapan stabilitas itu adalah ditentukan oleh aktivitas ya dari masing-masing reaktan dibagi dengan produknya. Nah, aktivitas ini akan sama dengan konsentrasi bila kita menentukan tetapan stabilitas itu pada larutan yang sangat encer ya, pada larutan yang sangat encer. Karena apa? Karena harga koefisien aktivitas itu akan sama dengan 1 ya. Karena koefisien aktivitasnya sama dengan 1 sehingga harga aktivitasnya akan sebanding dengan harga konsentrasi. Nah, ini contohnya misalnya untuk tetapan stabilitas gitu ya.
dari beberapa reaksi substitusi, misalnya pada kompleks perak aquo ya, pada perak aquo yang disubstitusi dengan likanamin, ini kita sebenarnya mekanisme reaksinya itu adalah berjalan secara bertahap ya, proses penggantian likan aquonya. Jadi kalau nanti adik-adik misalnya bekerja dengan larutan kompleks ya, misalnya untuk penentuan senyawa dengan menggunakan zat pewarna ya, misalnya untuk kompleks-kompleks yang mempunyai bilangan gelombang antara 400 sampai 700 gitu ya, itu adalah merupakan kompleks yang berwarna, maka adik-adik pengetahuan yang diperlukan itu adalah terkait dengan stabilitasnya ya dari senyawa kompleks yang dibentuk. Apakah kompleks tersebut stabil dalam waktu kestabilannya itu dalam waktu berapa jam. Nah, itu adik-adik harus punya pengetahuan itu ya. Karena nanti jangan sampai misalnya adik-adik menambahkan pereaktannya, ligannya misalnya ditambahkan, kemudian karena load penggunaan instrumen misalnya, itu dibiarkan misalnya, baru diukur berapa jam kemudian, ternyata setelah pada saat diukur itu sudah senyawa kompleks yang dibentuk sudah tidak stabil, sehingga dampaknya apa? Dampaknya adalah terjadi kesalahan pembacaan konsentrasi ya, pembacaan konsentrasi. Dan biasanya pada metode yang semacam itu, penggunaan reaksi pewarna, itu pereaktannya atau reaksinya, regen pewarnanya atau ligannya yang ditambahkan itu ditambahkan sesaat sebelum senyawa kompleks tersebut diukur ya, dan itu diambil rentang waktunya yang sama. Misalnya kompleks tersebut, substitusi tersebut misalnya baru bisa stabil setelah 1 jam, maka ini harus dilakukan dengan durasi waktu yang sama ya, untuk menghindari terjadinya kesalahan pembacaan konsentrasi. Nah, itu yang mungkin perlu diperhatikan oleh adik-adik ya. Jadi parameter stabilitas itu seperti itu salah satunya. Nah, ini adalah tetapan stabilitas total ya, jadi tetapan stabilitas total, di mana tetapan stabilitas total itu adalah merupakan hasil kali dari tetapan stabilitas berturutan. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan di sini adalah dibedakan pada aspek notasinya. Kalau diberikan tanda beta, ini sebenarnya adalah harga K yang menunjukkan ini adalah merupakan tetapan stabilitas total, di mana tetapan stabilitas total itu adalah merupakan hasil kali dari tetapan stabilitas berturutan. Nanti didalami sendiri deh ya, ini uraiannya adalah seperti itu. Nah, sehingga kalau kita tuliskan dalam bentuk rumus umumnya, ini untuk tetapan stabilitas berturutan adalah seperti ini ya. Kemudian untuk tetapan stabilitas total adalah seperti ini, di mana hubungan tetapan stabilitas total itu adalah merupakan hasil kali dari tahapan atau stabilitas berturutannya, atau tahapan substitusi dari ligan oleh ligan yang lainnya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, yang terpenting di sini yang perlu diperhatikan oleh adik-adik itu adalah apa saja sih faktor-faktor yang menentukan stabilitas dari suatu senyawa kompleks ya, apa saja kira-kira. Nah, karena senyawa kompleks itu adalah terdiri dari atom pusat ya, terdiri dari atom pusat dan ligan ya, dan ligan, maka stabilitas dari senyawa kompleks itu adalah sangat dipengaruhi oleh dua hal tersebut ya. Jadi stabilitas dari senyawa kompleks itu bisa ditinjau dari atom pusatnya gitu ya, apa saja faktornya, dan juga bisa ditinjau dari ligannya, apa saja yang menjadi ligan gitu ya, apa saja faktornya untuk ligan. Kemudian nanti kalau dia membentuk senyawa, berarti bisa dikombinasikan antara sifat atau karakter dari ion pusatnya dengan ligan tadi, karena tidak berdiri sendiri ya. Saya ambil contoh misalnya, kalau adik-adik membandingkan misalnya kompleks dari besi 3 ya terhadap ligan-ligan dari golongan halida misalnya fluoro, maka besi 3 ini kalau membentuk senyawa kompleks dengan ligan fluoro ini adalah lebih stabil bila dibandingkan dengan kalau Fe3 ini membentuk kompleks dengan ligan fluoro misalnya. Jadi fluoro akan jauh lebih stabil. Tapi sebaliknya kalau kita punya atom pusat Ag misalnya, Ag ini jauh lebih stabil dibandingkan akan lebih stabil bila dia mengikat ligan kloro dibanding Ag ini mengikat ligan fluoro. Jadi di situ ya. Nah, ini nanti salah satunya adalah kita bisa mengelompokkan atom pusat itu menjadi atom pusat golongan